Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Vika, dan hari ini aku mau sharing tentang buku-buku homeschooling yang aku beli di Singapura kemarin. Apa aja bukunya, buat apa, dan kenapa aku beli buku itu. So, welcome to my channel. Pertanyaan pertama, kenapa harus beli buku di Singapura? Karena kami itu memulai homeschooling dari tahun pertama. Anak pertama itu kita mulainya di Singapura, sehingga anak-anak itu sudah sangat terbiasa dengan buku-buku yang disediakan sama Singapura. Terus alasan yang kedua apa ya, saat aku melihat buku-buku Singapura itu sangat sejalan dengan visi misi dari homeschooling aku, sangat sejalan dengan kurikulum yang aku rancang, dan ternyata susah untuk semua itu dipenuhi di Indonesia. Ada beberapa buku yang berhasil aku beli kayak di Periplus, di Gramedia, itu ada. Tapi ternyata banyak sekali yang nggak bisa dibeli di sini dan harus ke sana, harus ke Singapura. Jadilah kita terbang ke sana buat belanja buku. Beberapa buku yang aku beli adalah buku matematika. Ini dia. Buku matematika ini terbitan dari Xingli. Aku pakai ini sudah 4 tahun ya, dan ini mau masuk ke tahun yang kelima. Suka banget dengan buku Xingli ini karena emang isinya itu sangat mudah dipahami sama anak-anak. Nah, ini yang textbook ya, jadi ada textbook sama ada workbook. Kalau yang textbook ini isinya teori-teori dan ada gambar-gambar yang berwarna, cetakannya juga sangat bagus. Terus yang ini itu yang ini itu workbooknya, ada banyak banget soal-soal matematika, dari teori itu tadi yang sudah dijabarkan di textbook. Ini workbooknya, jadi mereka akan mengerjakan soal di sini berdasarkan apa yang sudah diajarkan di textbook. Luar biasa isinya. Di sini nggak cuma worksheet, tapi ada mind workout, math journal, review, revision juga. Nah, buku matematika ini aku beli secara online di websitenya Xingli. So, kalau kalian mau beli ya beli online aja. Di Shopee juga ada, Amazon juga ada. Terus yang berikutnya adalah Cambridge English. Ini untuk belajar bahasa Inggris. Ini untuk anakku yang kedua ya. Dia cocok sekali dengan buku ini. Isinya banyak teori-teori dan juga latihan-latihan, gambar-gambar juga engaging, menarik ya. Buku ini aku beli di Amazon. Terus yang berikutnya aku pergi ke toko buku yang terkenal banget dan banyak banget di Singapura, yaitu Popular. Popular itu bisa dibilang kayak Togamas atau Gramedia ya kalau di Indonesia. Jadi dia banyak banget jual buku-buku school books. Jadi kalau teman-teman pakai kurikulum Singapura, kalian pengen nyari textbook dan workbooks aneka macam pelajaran, itu ada di Popular. Yang aku beli di sana bahasa Inggris. Ini buku-buku yang dipakai sama anakku. Kalau yang ini untuk anak yang pertama ya. Jadi yang pertama itu ada buku vocabulary, dia udah di level 4. Terus grammar, yang aku beli itu ada level 1, level 2, dan level 5. Aku sempet skip buku ini. Ini tuh buku yang sebenarnya aku cari-cari dari dulu, tapi ya baru ketemu sekarang, jadi ya nggak apa-apa sih. Makanya anak aku akan ngebut nih belajar grammarnya. Sebelumnya aku pakai grammar yang dari DK, teori doang gitu ya. Bukunya seperti ini. Nah, terus kemarin pas di Popular aku nemu buku ini, aku senang banget. Jadi ya udah aku ambil aja langsung 1, 2, 5. Anak yang pertama aku nanti akan belajar di level 2 dan level 5 sekaligus. Kenapa kalau dari level 1? Karena level 1 udah dapet dari buku DK yang aku ajarin sebelumnya ya. Jadi nanti akan aku coba level 5 dulu gimana, dan level 2 seperti apa. Ya, kita lihat aja nanti ya. Nah, kalau yang ini tentunya buat anak aku yang kedua. Oke, habis itu ada buku ini. Science. Anak aku itu suka banget belajar science dari kurikulumnya Singapura. Jadi yang keren dari buku sainsnya Singapura ini adalah mereka membuat kurikulum berdasarkan apa yang dijumpai sama anak di kehidupan mereka sehari-hari. Baik itu di rumah maupun di alam. Dari situ jadi anakku relate banget. Oh, ini kan burung yang biasa aku lihat di sana. Oh, ini kan barang-barang biasa aku lihat di kehidupan sehari-hari gitu. Buku Character and Citizenship Education. Mungkin ini semacam buku PKN ya Singapura ya. Jadi buku ini tuh ngajarin
anak untuk belajar menjadi seorang warga negara yang baik, tapi juga ada karakter buildingnya. Makanya ini bagus banget, walaupun pelajaran PKN, tapi sangat-sangat tidak membosankan. Dan menurut aku sangat bagus untuk anak belajar mengenali dirinya sendiri sebagai seorang individu dan sebagai seorang warga negara. Semua buku itu tadi aku beli di Populer ya. Yang ini aku beli di Amazon. Ini buku sains sebenarnya, tapi lebih ke buku cerita. Judulnya Gregor Mendel. Mungkin kalian familiar ya dengan si Bapak Mendel ini. Nah, kurikulum homeschooling aku itu menekankan literatur. Jadi buku-buku seperti ini, buku cerita dari tokoh-tokoh sains seperti ini, itu sangat penting untuk diajarkan atau dibaca. Ini buku yang akan dibaca sama anak aku yang pertama. Buku ini aku beli di Amazon. Nah, kalau yang ini aku beli di Kinokuniya. Ini buku judulnya The Little Prince. Buku klasik ya. Nanti akan aku baca bareng sama anakku yang kedua. Yang berikutnya, buku yang aku beli di Wardah Books. Wardah Books itu toko buku-buku Islam di Arab Street depan Masjid Sultan. Teman-teman coba deh ke sana. Aduh, vibes-nya itu so calming dan isinya tuh bagus-bagus banget, termasuk juga buku anak-anak. Buku pelajaran itu keren-keren luar biasa. Yang pertama yang aku beli itu My Prayer Journey. Ini adalah buku untuk mendampingi anak-anak sholat. Anak aku usia 10 tahun dan 7 tahun, mereka sudah harus diajarkan sholat, dan kita tahu gimana ya challenge-nya untuk ngajarin anak sholat. Makanya aku beli jurnal ini buat mendampingi mereka. Terus yang berikutnya, anakku yang pertama itu kan sudah bisa baca buku sendiri. Jadi aku beliin buku ini, nanti dia akan baca buku ini dan dia akan menarasikannya. Dan yang terakhir adalah buku ini, buku cerita juga, Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh penting di agama Islam. Ya itu tadi buku-buku yang aku beli di Singapura. Cukup banyak ya, dan ngumpulinnya juga cukup effort. Aku berharap banget nanti anak-anakku makin enjoy belajar dengan buku-buku seperti ini. Dan ya, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi kalian. Barangkali yang mau jalan-jalan ke Singapura itu ya, ternyata ada banyak banget yang bisa dieksplor, termasuk juga buku-bukunya. Kalian bisa coba ke Populer, Wardah Books, Kinokuniya, atau malah mungkin belajar online. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.